Sudah, saya dengar, saya. Cek, cek up gimana suaranya apa sudah terdengar Pak Haji? Terdengar Pak Jafar jelas. Siap. Pak Haji bisa di ini kan di share ininya drive-nya. Ternyata Pak Ini Haji ini handphone saya sudah penuh memori tidak bisa penuh, dijual. penuh ya Suaranya kapasitasnya ya. jelas. Itu kan 1,5 GB. Cuman ada Iya, ini, Mas, udah saya upload, saya Mas share Aceh ada linknya. yang Oh gitu udah ya. oke. Mbak Neni jadi notulen plus daftar hadirnya ya Mbak Neni ya. Di sini Jun Jun sudah masuk ya, Kak Ali sudah ada ya. Sudah, Kak, sudah. Jun Jun. Halo, Jafar, Mbak saya Neni. Jafar ya terkait linknya. Oh sudah masuk Pak. Ya. Oke, langsung aja lah ya. Biar nggak lama-lama. Ini sudah jam 1 lebih 7 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, Mas Jafar beserta tim dan Mas Aji serta timnya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan sistem kita, terkait dengan hasil-hasil uji coba yang sudah dikerjakan beberapa kali ya, yang kita kerjakan lebih dari 2 lah. Terkait dengan bagaimana pengoperasian sistem informasi yang kita bangun, dan pada siang hari ini kita coba untuk membahasnya terkait hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk tahap berikutnya. Jadi berdasarkan pengalaman kita di dalam melakukan uji coba, tentunya kita bisa memberi gambaran atau memperoleh gambaran terkait dengan sistem ini. Sehingga perlu kita diskusikan kira-kira berdasarkan hasil uji coba tadi yang telah kita kerjakan, langkah apa yang harus kita siapkan untuk kita kerjakan di tahap jangka menengahnya. Jadi jangka menengah itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diambil setelah atau pasca ujian di Pusdik. Jadi kita harus definisi apa namanya, kita harus mengidentifikasikan terkait hal itu. Di beberapa kesempatan kemarin ada beberapa masukan-masukan terkait dengan langkah-langkah ke depan yang harus kita kerjakan. Ini ini berdasarkan masukan orang lain dulu ya. Mungkin nanti dari tim ahli, Pak Jafar dan kawan-kawan serta teman-teman yang lain terkait dengan sistem kita yang sudah uji coba ya. Walaupun masih uji cobanya skala 5 BPDAS ya, belum semua BPDAS kita adakan uji coba ya. Namun dari 3 atau 4 atau 5 BPDAS yang sudah kita kita ajak untuk uji coba, pasti sudah dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita kembangkan. Ada beberapa masukan ke kami terkait dengan kegiatan yang akan kita kerjakan di masa datang. Yang pertama adalah terkait dengan manual book-nya, Pak Jafar. Jadi ada masukan yang ke kami bahwa manual book jangan hanya bersifat buku, sehingga orang akan lebih menarik apabila dibuat video kan. Mungkin semacam panduan yang difilmkan ya, atau kartun atau apalah ya. Jadi akan akan lebih menarik dibandingkan dengan hanya sebuah buku. Ini ada masukan ke kami. Yang pertama seperti itu. Terus yang keduanya, ini juga ada beberapa masukan terkait dengan langkah uji coba. Ya, karena di tahapan kita, di jangka pendek kita memang sampai tahapan uji coba sih, terus terang saja. Walaupun judulnya memang pembangunan sistem ya, pembangunan sistem, tetapi di dalam jangka pendeknya kita sudah menentukan bahwa langkah yang harus diambil sampai dengan masa uji coba, dan uji coba kita sudah mengerjakannya.
Dan berdasarkan hal tersebut nanti untuk jangka menengahnya, langkah yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi. Sebelum sosialisasi tentunya harus diadakan semacam uji coba yang lebih besar ya. Uji coba yang lebih besar bisa jadi seluruh BPDAS 34 kita coba untuk sama-sama berlatih menggunakan sistem ini. Jadi, jadi itu yang langkah ke depannya. Jadi sebelum sosialisasi ada semacam persiapan, diantaranya adalah persiapan uji coba yang dilakukan oleh seluruh BPDAS atau 34 BPDAS. Itu beberapa dua hal yang masuk ke kami, saran-saran masuk ke kami terkait dengan apa-apa yang telah kita kerjakan sampai detik ini, yaitu sampai dengan milestone jangka pendek tahapan ke-6 uji coba. Ya, ada dua ya, nanti Mbak Neni tolong dicatat untuk dijadikan notulensi. Dan siapa tahu ternyata bisa jadi lebih dari dua, sehingga diharapkan eh, kami dapat masukan dari tim ahli dan kawan-kawan serta tim efektif untuk bisa mencoba memberikan masukan terkait apa sih yang harus kita kerjakan di jangka menengah nanti. Kalau di buku atau di rancangan kami, jangka menengah itu sebenarnya hanya sosialisasi saja ya. Sosialisasi saja, tapi melihat dengan hasil uji coba kemarin tentunya ada perubahan sedikit ya, ada perubahan terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil di jangka menengahnya nanti. Mungkin itu pengantar saya. Silakan Pak Jafar atau yang lain. Pak Jafar dulu lah ya untuk mengenalkan. Ataukah ingin mempraktekkan lagi silakan terkait dengan sistem yang sudah kita bangun. Silakan Pak Jafar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya hormati Pak Jun dan teman-teman tim efektif dan juga ada teman-teman dari Sukorobot. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa rapat kembali di persiapan untuk hasil uji coba aplikasi seedling.id terkait masukan-masukan kami tampung untuk kami siapkan juga. Yang pertama tadi terkait manual book. Manual book ini sudah kami update kembali terkait karena ada pembaruan sistem dari grafik dan juga pelaporan dari Bappedas itu sendiri. Dan alhamdulillah tadi sama Kak Olis sudah diupdate ke kami. Siang ini kita akan update ke sistem terkait pembaruan dari manual book itu sendiri. Baik untuk yang kedua terkait video, kalau sudah kita uji coba aplikasi dari Bappedas tidak ada yang bug dan juga yang error, akan segera kami buatkan terkait tutorial cara penggunaan aplikasi, baik itu penggunaan oleh admin Bappedas sendiri atau admin pusat. Jadi nanti kita akan buatkan dua tutorial penggunaannya. Pertama untuk aplikasi yang dikelola oleh admin pusat, yang kedua yaitu yang dikelola oleh admin Bappedas. Jadi nanti ada dua video yang akan kami buatkan kalau sudah benar-benar fix aplikasinya gitu Pak. Jadi tadi pagi minta apa namanya untuk diuji coba oleh tim efektif terkait aplikasi kalau ada kendala ataupun ada yang error supaya kami bisa diperbaiki lagi sebelum dibuatkan tutorial cara penggunaannya. Itu yang jawaban kami terkait video ke video. Mungkin nanti kalau sudah benar-benar aplikasinya tidak ada yang dirubah lagi atau agak ada penambahan fitur lagi supaya nanti videonya itu udah pindah langsung sekali dibuat seperti itu. Dan nanti kalaupun videonya sudah ini nanti kita akan tayangkan juga dimasukkan ke dalam
web seedling supaya nanti bisa diakses oleh yang pengguna aplikasi seedling itu sendiri, baik secara buku panduan ataupun video. Itu apa namanya akan kami update di seedling. Terkait aplikasi, mungkin tahap kedua ini kalau apa namanya mungkin hal yang mesti harus kita sosialisasikan ke setiap Bappedas, yaitu berkas-berkas yang harus disiapkan, terutama yang masalah file JSON atau GeoJSON. Karena yang Bappedas saat ini filenya SHP dan harus diekspor ke file JSON atau GeoJSON sesuai dengan kebutuhan aplikasi ini. Jadi mungkin kami membutuhkan bantuan dari tim efektif untuk bagaimana cara mengekspor dari file SHP ke JSON itu ke setiap Bappedasnya. Mungkin kalau Bappedas sudah paham dengan apa nama teknologi dan cara mengkompresnya sudah paham. Mungkin kalau ada beberapa Bappedas yang belum paham cara ekspor dari SHP ke JSON ini butuh sosialisasi. Mungkin apa namanya ini butuh waktu untuk sosialisasi ke Bappedas bagaimana cara mengkompres file SHP ke file GeoJSON atau JSON yang dibutuhkan oleh sistem ini sendiri. Jadi mungkin untuk tambahannya mungkin sambil nanti tahap uji coba Bappedas yang apa namanya 5 atau 10 Bappedas bisa sekaligus atau 34 Bappedas sekaligus langsung untuk menguji sistemnya seberapa kuat dari sistem upload ini terkait masalah foto gitu kan, gambar. Karena setiap gambar ini kita diinikan 200 kilobytes yang asalnya 2 sampai 3 megabytes satu fotonya. Jadi kita kompres sudah otomatis jadi 200 kilobytes. Ini kita coba 1.000 atau 2.000 foto sekaligus, apakah sistem ini kuat atau tidak. Ini mesti harus banyak uji coba terkait kekuatan dari apa namanya ke sistem ini. Seperti itu untuk mesti harus kita siapkan juga. Jangan sampai nanti Bappedas upload 2.000 sekaligus ada yang error gitu kan. Jadi kalaupun nanti 500 nggak kuat, berarti kita harus turunkan lagi dari apa namanya gambarnya, misalkan bisa jadi 100 kilobyte. Kalau misalkan masih nggak kuat 500, berarti kita harus turunkan lagi. Seperti itu sampai benar-benar maksimal dalam uploading foto sekaligus. Nah, ini yang harus kita dicoba terkait sistem ini. Terus yang selanjutnya terkait pelaporan data numerik, mungkin sambil izin Pak, sambil saya share screen aja aplikasinya supaya lebih enak menjelaskannya. Ya, silakan Mas. Baik Pak. Ini langsung saja ke admin pusat. Nah, mungkin nanti untuk video kita akan tambahkan lagi di sistem di sini. Jadi mungkin yang paling penting pertama, tim efektif bisa memahami dari tools-tools yang ada di sistem seedling ini. Jadi tim pusat atau tim efektif ya atau admin pusat bisa memahami fungsi-fungsi dari tools yang ada di sini dari halaman dashboard, kelola admin, kelola laporan dan juga profil ini. Yang pertama tentu yang harus dipahami, langkah pertama dari tim pusat atau tim efektif yaitu bagaimana cara tim pusat bisa menambahkan admin, baik itu admin pusat atau admin Bappedas. Di sini ada dua tombol di sini untuk khusus admin pusat, yang di sini untuk admin Bappedasnya. Dan total semua admin Bappedas dan juga admin pusat itu akan muncul di halaman dashboard di sini.
Jadi yang ada di muncul halaman dashboard ini total semuanya baik Bapedas ataupun admin pusat. Jadi kalau misalkan di sini ada 36 berarti Bapedas 4, Bapedas 34 berarti pusat 2. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menambahkan akun Bapedas untuk admin pusat? Di sini dimasukkan nama admin dari Bapedas itu sendiri siapa. Lalu di sini dimasukkan email Bapedasnya. Email Bapedas ini yang nanti untuk masuk ke aplikasi. Jadi jangan sampai salah pada saat input untuk email ini. Yang nama telepon ini sebagai opsi, tapi harus wajib dimasukkan nomor telepon ini sebagai konfirmasi dari admin pusat ke Bapedas. Terus yang mesti harus jangan sampai salah klik ya. Di sini ada admin Bapedas tipenya. Nanti tinggal dipilih, disesuaikan admin mana, Bapedas mana yang jadikan admin. Ada di sini kan 34 Bapedas sudah dimasukkan ke dalam sistem. Tinggal dipilih salah satu Bapedasnya. Lalu selanjutnya di sini ada gambar. Gambar ini sebagai foto profil dari Bapedas, baik profil admin ataupun logo ataupun gambar ini akan muncul di halaman sini. Lalu untuk password ini silakan tim pusat atau tim efektif bisa membuat password sendiri, nanti bisa diserahkan ke Bapedas, nanti Bapedas bisa menggantinya, merubahnya sendiri. Mungkin untuk saran saya untuk ini bisa yang paling mudah dulu, cara 1 sampai 6, atau misalkan ada tipe khusus untuk password ini. Ini untuk cara menambahkan admin Bapedas. Nah, kalau untuk menambahkan admin pusat, tinggal di sini tinggal diinginkan tipe adminnya. Nah, karena untuk admin pusat itu beda tipenya, ada tipe bukan Bapedas tapi dit RH. Oke, itu cara menambahkan admin Bapedas untuk tim pusat. Nah, di sini ini Bapedas yang sudah dibuat. Ya, contoh-contohnya untuk yang kemarin nanti kita akan dihapus saja yang tidak penting. Misalkan contoh yang ini bisa dihapus datanya kalau misalkan ada yang salah. Terus misalkan contoh di sini kita misalkan mau diedit namanya, bisa diganti atau emailnya juga. Nah, di sini untuk yang bisa diganti, misalkan Bapedas bisa jadikan admin pusat juga sebagai di role ini. Ini yang bisa ngelola ini semuanya pusat. Admin Bapedas tidak bisa mengganti dari rules ini. Nah, ini untuk yang pertama yang harus dipahami oleh tim pusat, yaitu cara mengelola admin, baik itu admin pusat atau admin Bapedas. Terus yang kedua yang harus dipahami juga tools-toolsnya dari aplikasi link ini, yaitu dari kelola laporan. Di kelola laporan di sini ada 2 menu, 2 button, yaitu untuk list laporan dan juga rekapitulasi laporan. Nah, di list laporan ini untuk semua Bapedas, misalkan dari 34 Bapedas yang sudah melaporkan, setiap update laporannya akan muncul di waktu di sini. Contoh di sini ada Bapedas Bone Balengo. Tadi Pak ini udah kita berikan akses. Tadi nyoba di jam hari ini jam 9.46 udah mencoba aplikasi. Jadi ketahuan laporan update laporannya sudah menginput data laporannya. Nah, kalau sudah ini misalkan ada banyak Bapedas, tim pusat mau ngecek dari Bapedas Palu Poso, bisa di sini ada pencarian, langsung saja bisa diketik di sini, bisa berdasarkan nomor kontrak, nama atau nama Bapedas. Misalkan diketiknya nama Bapedas
Palu. Nah, jadi udah ini Bapedas yang sudah kita cari. Lalu misalkan kita mau ngecek laporannya, kita lihat PDF-nya, berarti di sini dia belum ngupload file PDF-nya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya apa namanya laporan bisa sama tim pusat untuk diupload sendiri. Contoh yang Palu tinggal kita edit di sini, kita tambahkan file PT-nya. Misalkan contoh ini jadi bisa ditambahkan oleh pusat ya untuk Bapedas yang belum yang nggak bisa ditambahkan untuk menambahkan data. Untuk mengedit, bukan menambahkan tapi untuk mengedit data oleh tim pusat. Contoh yang barusan yang Palu, kita tambahkan cek yang PDF-nya. Nah, ini sudah masuk, ini yang sudah dimasukkan oleh tim pusat. Nah, terus misalkan mau ngecek yang Cimanuk misalkan yang 116 mau ngecek dari laporannya, input laporannya, bisa diklik print yang print laporan. Klik print laporan, maka akan muncul rekapitulasi laporannya sesuai satu kontrak. Jadi yang ada di sini ini satu kontrak per kontrak. Kalau untuk yang rekapitulasi ini itu semua kontrak. Contoh misalkan di sini ada 3 kontrak, ada kontrak 115, 116 dan nama kontrak contoh. Nah, maka di rekapitulasi di sini ini semuanya akan muncul dalam satu Bapedas. Nah, di sini kita coba yang cek rekapitulasi Bapedas Cimanuk. Cimanuk, tahunnya, bulannya, kita cek yang file PDF. Nah, ini banyak karena ini hasil Cimanuk. Nah, ini hasil updatean penambahan kontrak. Jadi ini rekapitulasi dari Bapedas Cimanuk. Terus kalau misalkan mau rekapitulasi semua Bapedas, di sini ada Bapedas 4 Bapedas Cimanuk, Citarum, Palu sama Boni. Nah, kalau untuk semua Bapedas itu di ininya rekap semua Bapedas, lalu tahunnya sama bulannya. Nah, di sini udah masuk semua laporannya Cimanuk, terus ini juga Cimanuk, nah ini Citarum, terus Citarum, Palu, Bone. Nah, ini hasil ini ada 2 karena yang satu lagi updatean kontrak yang sama. Ada 2 kali melaporkan. Seperti ini untuk rekapan semua laporan dari Bapedas. Terus untuk selanjutnya di sini bisa untuk melihat gambar. Berarti ini belum ngupload file gambarnya, belum ada gambarnya. Nah, itu pusat bisa menambahkan gambar dengan tombol up edit ini untuk menambahkan gambar atau fotonya. Contoh yang sudah ada misalkan dari Cimanuk yang 116 itu ada galeri fotonya, galeri foto geotekinya ini yang sudah diupload ada 3 foto berdasarkan jumlah foto yang diupload. Terus di sini ada juga, boleh kita coba. Ini foto yang sudah diupload.
Nah, lalu tim pusat itu bisa ngecek dari peta geotaggingnya atau real aktifnya, misalkan contoh 115 itu bisa ngecek lihat peta di sini. Oh, yang ini belum di ini nggak ada. Ini yang 116. Nah, berarti yang kayak tadi contoh yang 115 ini gak masuk, yang itu file JSON-nya itu pada saat dikompres nggak masuk semua, jadi nggak ada yang ke kompres, nggak yang ke export file, jadi nggak masuk. Contoh kalau ada yang sudah lengkap file JSON-nya itu, contoh di sini ada 116, sini ada 2 peta. Nah, ini salah satu file JSON yang lengkap ya pada saat diekspor si filenya itu. Nah, itu cara ngecek. Nah, ini juga akan masuk di halaman dashboard ya. Di dashboard admin pusat atau admin Bappedas. Kalau pusat itu semua Bappedas akan masuk ke sini. Kalau Bappedas itu hanya Bappedasnya saja. Ini contoh dari yang sudah upload peta. Berarti kalau tidak ada datanya, berarti belum upload datanya. Kalau sudah ada, contoh yang barusan itu di Jawa Barat. Yang barusan ya ini Jawa Barat. Agak nge-lag juga. Kayaknya harus dipanggil itu. Kemarin saya juga juga memanggil baru kelihatan di dashboard. Ini agak nge-lag juga ini. Ya, mungkin terlalu berat kan jaringannya. Iya, mungkin salah satu kendala di Karena di Zoom sih ya, karena di Zoom. Tapi kalau dipanggil akan muncul, Mas. Coba sih. ini muncul yang barusan itu yang Citarum. Ya ini lewat Zoom juga sih masalahnya. Agak agak lumayan berat juga. Cuma kemarin memang muncul sih, Mas. Muncul Hmm. yang 116 sama yang berantas. Satu satu lima. Berapa ya? 633 atau berapa itu muncul langsung. Ya, jadi untuk yang di dashboard ini untuk semua Bapedas dimunculkan di sini. Kalau yang Bapedas itu hanya Bapedas saja yang sesuai yang sudah tentunya sudah diupload, yang sudah Laporkan. dilaporkan itu akan muncul di sini datanya. Nah, karena ini mungkin salah satu ke jaringan juga, jadi agak nge-lag. Ya kemarin saya coba kok Mas. Muncul dua kok. 633 sama 116. Sudah Kak, sudah muncul. Sudah muncul. Baik. Sudah muncul dua-duanya. Ini jaringannya agak ini juga, jadi agak baik. Berarti di sini ada grafik laporan. Nah, ini grafik laporan yang sudah melaporkan. Di sini ada Cimanuk, Citarum, ada Palu, sama Bone. Jadi ini ada yang sudah melaporkan ya laporannya, data-data yang sudah melaporkannya. Dan di sini juga ada tahun pelaksanaan. Ini juga kalau tahun pelaksanaan berubah, maka datanya akan hilang. Terus di sini juga untuk grafik laporan bulanan. Kalau di sini contoh di sini yang bulan November, kalau kita coba ke bulan Agustus,
Ini, maka ya datanya masih apa namanya kosong, belum ada laporannya. Jadi ini grafik laporan bulanan untuk mengontrol, untuk memonitoring tim pusat ya udah berapa laporan sudah masuk dan Bappedas mana yang sudah ada laporannya seperti itu. Ini untuk memonitoring laporan dari setiap Bappedasnya seperti itu. Ini untuk tim pusat. Tim Mas, pusat. yang ini tanda balon itu apa ya Mas? Ini Mas satu yang di peta mappingnya tanda balonnya apa ya? Yang mana Pak? Nah, ini Yang yang ini? biru-biru itu kan, nah itu tanda balon itu apa itu? Itu Ah, itu kantor BPS atau apa ya? Atau kabupaten atau ibu kota ya? ini Bappedas yang dilaporkan ini. Nah, di sini ada coba. Nah, ini Oh, tapi kok nomor kontraknya nggak ada ya? karena belum ada yang melaporkan Pak, masih kosong Pak. Oh, masih kasar. Contoh kalau yang Harusnya, oh sudah berarti BPS-nya ya. iya, tapi BPS-nya kalau itu. contoh yang sudah ada mana ya di bawah itu ada muncul kayak sama tadi Pak, kayak peta itu diklik muncul gambar dan ini sama kontrak. Ya, ya. Kalau yang sudah memasukkan ya. Kayak yang apa namanya Citarum, Citarum ini agak lumayan lemot juga nih. Iya. Ah, ah, ah. Oke, oke, oke. Ah, ini kontraknya masih masih kontrak. Iya. Nah ini kayak ini Itu Pak. sudah ada itu. Nah ini Nah, itu. kontraknya. Oh ya ini yang Citarum yang contoh Pak. Yang contoh ya, Citarum Ah, yang contoh ya. iya, yang apa nama kontrak contoh. Ini belum Mas. Coba ini Citarum itu. Kan kalau di Zoom ini lebih banyak lagi balon-balon titik-titiknya, titik Ya, koordinat. iya. Oke, oke. Ya. Ini untuk yang Nah, ini udah muncul nih. ini yang Yang kok SPK 116. 116 ya, yang Citarum. Ya, di zoom in aja coba. Muncul nggak? Yang 116. Nggak jalan Pak ininya. Oh, halus. Wah, iya Jaringan ya. dari tadi nih. Ya, jaringan Zoom juga. Oke. Tapi yang jelas sudah bisa ditampilkan semua kok. Kemarin aku udah nyoba juga di rumah Ah, lumayan cepet ya. ya. Semuanya bisa. Ini karena di sini kan banyak kan Ini jadi Mbak Neni juga nyoba ya Mbak Neni katanya cepet juga sih. Mungkin karena Zoom-nya. iya. Mungkin ada yang sudah dicoba tadi. Iya. Itu untuk yang pusat. Jadi yang pusat itu sudah kita inikan yang termasuk yang presentasi yang rata-rata juga sudah oh ya belum bersama belum diinikan. Kemarin itu ya itu direkapitulasi laporan terus di eh, rekapitulasinya itu di sini. Nah, ini Pak udah kemarin ini kan jumlah ya nambah sekian ratus persen ya. Jadi sekarang sudah dirata-ratakan menjadi 56% total semuanya. Nah, terkait dari per Papedas, nah ini lagi kita usahakan yang setiap Papedas contoh dari Cimanuk misalkan sampai Iya. sini. Nah, nanti ada Ya nomor jumlahnya juga, 8 tapi ada apa namanya baris baris jumlah. baris yang total gitu ya. Ya, ya, Nah, ya, nggak tadi apa-apa sih. Itu sambil jalan. tadi sudah kita ingatkan Pak untuk gambarannya apa namanya? Ini lagi dicoba sama tim. Jadi nanti seperti ini untuk tampilannya Pak untuk yang rekapitulasi itu. Nah, Jadi ya kayak gini Mas. gimana jumlahnya, ininya nanti totalnya semuanya di sini. Ini kita lagi Nah, diusahakan untuk yang laporan rekapitulasi dari pusat.
Lagi dicoba dulu. betul. Dan, nanti tabel rekapitulasi pusat kayak gini ya. Betul, Pak. Udah Ini bener yang ini. rekapitulasi pusat Nah, tampilan seperti ini. iya, Jadi yang ini yang Cimanuk, Citarum, Palu, Pinang. Ini lagi kita coba dulu untuk yang rekapitulasi pusat sementara masih seperti ini dulu. Nanti kalau sudah kita infokan di grup yang sudah update-nya, Pak. iya. Baik, itu mungkin yang apa terkait pusat sebelum masuk ke Bappedas, ada yang mau ditanyakan atau ada kendala dari sistemnya? Dipersilakan. Iya. Monggo, monggo, eh, teman-teman tim efektif. Yang jelas sistem ini sudah bisa beroperasional ya. Cuman memang uji cobanya baru baru beberapa beda saja ya. 5 atau berapa tadi saya lupa ya. Citarum, Cimanuk, dari tim efektifnya sendiri, Bone Bolango, Palu Poso, baru 4 ya, baru 4 BPDAS ya yang Empat. kita kita masukkan. Jadi masih masih banyak yang harus kita uji coba ya. Tapi karena keterbatasan waktu, makanya saya pengen ada pembahasan hari ini hanya untuk apa? Yang pertama membahas hasil kita yang uji coba, yang keduanya ketika menghadapi hasil uji coba semacam ini, kira-kira langkah ke depannya apa? Tadi kan eh, Mas Jawar meminta untuk uji coba yang lebih besar lagi ya. Cuman waktunya kan sudah nggak nyandak lah kalau harus karena kesibukan teman-teman BPDAS luar biasa juga ditambah kesibukan kami di pusat juga luar biasa sehingga oke lah itu kita masukkan di timeline berikutnya lah. Yang penting kita sudah kenapa menentukan timeline ini sudah ada dasarnya. Dasarnya adalah pembahasan hari ini. Jadi intinya tadi sebelum sosialisasi harus ada uji coba yang dengan skala yang lebih besar lagi untuk mengetahui kapasitas ya, terutama ya kapasitas, apakah akan jet lag dan sebagainya. Karena kita kalau baru 5 ini lancar-lancar saja nih, kecuali yang tadi kurang kurang eh, format apa namanya mengubahnya ya dari subfile menjadi GeoJSON ya. Nah, karena ada Betul. kurang maka tidak bisa ditampilkan. Tapi kalau yang lancar, yang lengkap, maka dia akan lancar dan akan ditampilkan dengan mudah. Jadi ada monggo yang lain kira-kira untuk langkah ke depan menghadapi hal-hal yang telah kita kerjakan itu apa? Silakan dari tim efektif silakan. Jadi ada 3 tadi ya, di samping tutorial yang bersifat mungkin video atau apa ya, dan tapi untuk nanti aja ya, untuk nanti kalau sudah benar-benar sudah fix ya, sudah fix terkait dengan sistem ini, walaupun sekarang sudah bisa dikerjakan sebenarnya, walaupun sudah beroperasi ya. Monggo ada masukan dari Mas Aji, Mbak Ade, Mbak Neni, dan Mas Ani atau nggak salah hadir. Silakan ada Mbak Mas Febia juga ada. Silakan. Nggak ada masukan kah? Oh ya, ya. Oh, berarti kalau misalkan sudah nggak ada masukan untuk langkah ke depannya kita menarik satu hal ya atau 3 hal tadi yang akan kita tarik ke milestone yang jangka menengah. Karena sebelum sosialisasi harus ada 3 tadi. Silakan Mas, Mas Jafar kalau ada hal yang lain. Baik, untuk langkah yang tadi terkait uji coba apa namanya aplikasi, mungkin nanti bisa kami coba Iya, file yang lengkapnya. iya, ah, nanti Zoom sama yang di File pegunungan tadi aja. iya, Ah. iya, iya, Mbak bisa. Ayu sih nanyain nanti biar langsung di accept. Oke, nanti kita coba kalau sudah mungkin apa namanya ada ratusan foto ya. Mungkin kalau tadi yang uji coba ini baru masih kurang dari 20 foto. Mungkin karena fotonya nanti akan diupload banyak, nanti bisa dikirimkan ke kami. Fotonya bisa di 100 ke atas foto nanti bisa dikirimkan untuk kami coba apakah seperti apa nanti ininya gitu kan untuk fotonya ini.
Ini kan yang saat ini kita coba baru masih 20, masih belum banyak. Nanti kita coba kalau 100 foto seperti apa, 200 foto seperti apa. Karena nanti tentunya kan banyak foto yang akan diupload atau gambar yang diupload ke sistem ini. Seperti itu. Oke, berarti memang memang ada langkah selanjutnya ya untuk tahap berikutnya ya. Yang Betul. jelas tahap minggu depan kita sudah sampai pada tahap finishnya. Inilah hasil kita terkait dengan jangka pendek kita. Karena di jangka pendek juga tahapannya uji coba saja sebenarnya ya, uji coba. Nah, terus bagaimana terkait uji coba hasilnya dibahas dan muncul rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kekurangan-kekurangan yang memang ada di sistem kita yang sudah kita buat. Ya, mungkin itu ya, Mas Jafar dan Mas Aji masih ada nggak ini? Nah, nanti minta minta tolong ya untuk berbeda selain mungkin pemali jeratun coba ya, pemali jeratun yang di Jawa atau Berantas, coba kirim dua dua kontrak dua kontrak yang untuk dicoba oleh Pak Jafar dan kawan-kawan. Bebedas Pemali sama Bebedas Berantas saja nggak apa-apa. Oke ya Mas Aji ya. Iya Pak. Kebetulan kemarin juga saya sudah kirimkan sampel Pak ya untuk uji coba ke Pak Jafar ya. Ada 4 DPDAS. Oh sudah. Iya. Bebedas mana? Pemali Oh, jeratun, Heeh. kemudian yang tadi saya kirim tuh Mas Jafar. oh, sudah ada, maaf, sudah Iya. ada. Ada 4 itu Pak. Oh ya sudah bisa Dan bisa diuji coba lagi ya bisa dites sehingga Pak. bebedas-bebedasnya semakin banyak. Tapi yang jelas ada 3 masukan Mbak Neni ya, nanti bisa dikembangkan Mbak Neni terkait dengan hasil pembahasan hari ini untuk bisa diterapkan di milestone jangka menengahnya. Untuk ada tambahan kegiatan di milestone jangka menengahnya. Mungkin itu saja ya Mas Jafar dan kawan-kawan karena ada rapat lagi saya Baik. untuk mengefektifkan dan mohon bantuan Mas Aji karena ini sudah selesai sebenarnya Mas Aji kewajiban Mas Jafar ya segera diselesaikan arbitrasinya dan mungkin kita harus offline ya ada pembahasan ya yang offline. Ibaratnya ini kan kalau online terus kayaknya kok nggak ini juga ya bisa offline lah ya Mas Aji dibantu Mbak Tia sama Mbak Diah nanti untuk mengurusnya ya terkait dengan yang offline. Mungkin itu aja ya, Mas Jafar dan kawan semuanya. Saya sangat terima kasih sekali. Alhamdulillah sistem sudah terbangun ya, sudah diuji coba ya pada dasarnya sudah bisa beroperasi terkait dengan data-data hasil geotagging. Hanya tinggal diuji coba lebih besar lagi. Karena keterbatasan waktu, maka uji coba kita tidak sampai seluruh BPDAS dan tidak sampai seluruh foto yang berjuta-juta. Namun ada prinsip bahwa foto-foto tadi seperti yang dikatakan Pak Jafar bisa dikompres secara otomatis sampai dengan 200 kilobytes ya. Berapapun foto yang diupload hasilnya adalah 200 kilobytes. Dan ini bisa dikurangi lagi tergantung bayar dan tidak membayarnya tadi. Karena apa yang kita kerjakan itu gratisan aplikasinya ya. Jadi mungkin nantinya kalau sudah fix berapa sih sebenarnya kapasitasnya bisa kita tingkatkan lagi termasuk map servernya ya. Kita bisa tingkatkan menjadi yang berbayar lah agar bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan di BPDAS nantinya. Mungkin itu Pak Jafar dan kawan-kawan semua. Dan saya mohon maaf dan terima kasih lah intinya ya. Terima kasih sudah hampir 6 minggu ya. 6 minggu atau 7 minggu ini kita sudah menghasilkan suatu sistem yang bisa dioperasikan walaupun masih dalam skala kecil ya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar dulu ya. Ada rapat lagi ternyata. Baik.